Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi bikin klepon. Ini resepnya 100% cocok banget untuk ide jualan. Rasanya enak, kenyal, lembut dan manis, gurih juga. Akan aku kasih tips gimana caranya agar kleponnya nggak mudah basi. Ayo kita buat sama-sama. Nah, pertama siapin dulu kelapa parut setengah tua. Ini aku pakai setengah butir ya, kurang lebih 200 gram. Untuk kulit hitamnya dikupas ya teman-teman, dan diserut memanjang agar hasilnya bagus. Lalu kita tambahkan potongan daun pandan agar hasilnya wangi, serta tambahkan juga garam sekitar setengah sendok teh, atau boleh secukupnya sesuai selera aja. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Oke, kalau udah rata ini lanjut kita kukus, tujuannya agar balurannya ini nggak mudah basi ya teman-teman. Kita kukus dulu sekitar 10-15 menit. Kalau udah nanti kita sisihkan dan tunggu dingin dulu ya. Lanjut kita buat adonan kleponnya. Siapin wadah, masukkan tepung beras, kemudian tepung tapioka, gula pasir, ini bisa sesuai selera aja teman-teman, garam setengah sendok teh. Selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan air endapan kapur sirih. Ini aku buatnya dari 1 sendok teh kapur sirih, dilarutkan dengan 100 ml air, kemudian aku diamkan sekitar 3 jam. Nah, airnya disaring lalu digunakan ya. Lanjut kita aduk sebentar aja. Kemudian siapin air panas, ini baru aja aku didihkan. Salah satu tujuan pakai air panas di sini agar kleponnya ini nggak mudah basi dan hasilnya juga lebih kenyal, lebih lembut ya. Nah, tinggal kita aduk rata seperti ini. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan tepung ketan. Ini untuk tepung ketannya udah diayak sebelumnya, jadi untuk tepung-tepungan diayak dulu untuk mempermudah mencampurkannya. Nah, seperti ini lanjut kita aduk. Kemudian aku tambahkan pasta pandan secukupnya aja, sedikit pewarna coklat dan sedikit pewarna hijau tua. Di sini aku pakai kombinasi warna seperti ini agar warnanya terlihat alami seperti pakai daun suji teman-teman. Kemudian kita tuang kembali air panasnya. Nah, sambil kita aduk seperti ini ya. Jadi untuk semua air panasnya aku gunakan nih teman-teman. Jadi nanti untuk jumlah air bisa disesuaikan aja dengan kelembaban tepung yang kita gunakan. Dan suhu ruang juga mempengaruhi ya. Karena semakin dingin suhu ruang, kadang airnya itu lebih sedikit. Kalau panas itu cenderung lebih banyak air yang digunakan. Jadi nanti teman-teman dikira-kira aja, tuangnya perlahan aja ya. Nah, ini aku lanjut aduk pakai spatula. Kalau lumayan berat, bisa kita ganti ulenin pakai tangan. Karena ini tadi pakai air panas, jadi sedikit hangat, hati-hati aja teman-teman. Kemudian lanjut kita ulenin hingga adonannya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata atau adonannya itu kalis seperti ini, udah cukup dan bisa dibentuk. Lanjut kita siapin piring atau alasnya, ini kita oles dengan minyak, tujuannya agar nggak lengket aja. Dan kita siapin juga gula merah atau gula aren yang udah diiris tipis atau disisir. Kita ambil adonannya, untuk berat adonan ini sekitar 10-12 gram. Kalau aku di sini sekitar 12 gram, bisa disesuaikan aja. Atau dikira-kira boleh teman-teman. Dan ini untuk gula aren atau gula merahnya udah aku bulatkan seperti ini. Tujuannya agar mudah aja membulatkannya, jadi isiannya nggak mudah bocor. Nah, kira-kira seperti ini kita bulatin hingga benar-benar permukaannya mulus agar nanti hasil kleponnya itu bagus. Kita lanjut untuk adonan berikutnya, begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Nah, untuk gula arennya atau gula merahnya kita bulatkan agar hasilnya bagus juga teman-teman. Oke, kita bulatkan dulu. Sembari kita membulatkan, bisa didihkan air secukupnya aja. Di sini aku pakai sekitar 2 liter. Kemudian kita tambahkan lagi endapan air kapurnya sekitar 5 sendok makan atau boleh secukupnya. Nah, tujuan penambahan air kapur di sini tujuannya agar nanti hasil kleponnya itu lebih kenyal ya, lebih enak juga. Kemudian tambahkan daun pandan agar wangi dan kita masukkan deh adonan yang udah dibulatkan tadi.
Nah, seperti ini teman-teman, dikasih jarak ya, jangan terlalu penuh banget agar nanti matangnya itu bisa merata. Nah, boleh kita aduk sebentar perlahan seperti ini agar bagian bawahnya nggak rawan menempel. Nah, kalau udah mulai mengapung, kita biarkan sekitar 1-2 menit agar keleponnya ini matang sempurna. Nah, seperti ini teman-teman, tuh hasilnya bagus banget ya. Tuh, cakep nggak bocor. Pastikan pada saat kita membulatkan itu benar-benar tertutup semua permukaannya. Nah, ini sekitar 1-2 menit cukup, kita angkat. Tuh, warnanya bagus banget. Lalu kita langsung aja balurin di atas kelapa parut yang udah kita kukus di awal tadi. Nah, seperti ini, tinggal kita putar-putar aja wadahnya, jadi nggak perlu pakai tangan. Ini salah satu cara untuk meminimalisir agar keleponnya tidak mudah basi. Jadi diusahakan jangan tersentuh tangan secara langsung ya teman-teman. Nah, setelah dari panci, tiriskan sebentar, lalu kita langsung aja balurin, kita goyang-goyangkan wadahnya seperti ini. Insya Allah gampang banget, bisa untuk menambah kreasi ide jualan. Alhamdulillah udah selesai, tinggal kita susun rapi aja dan ini siap untuk disajikan. Nah, di sini aku susun rapi di atas wadah atau alas pakai daun pisang seperti ini agar tampilannya lebih menarik aja. Gimana teman-teman, gampang banget ya buatnya. Ini dia keleponnya udah jadi. Salah satu kue legendaris yang banyak banget penggemarnya, salah satunya aku sendiri nih. Tuh hasilnya beneran kenyal, beneran lembut banget. Walaupun udah dingin, ini hasilnya tetap kenyal, tetap lembut, awet juga. Dan isiannya lumer. Pastikan gula merah atau gula arennya disisir dulu. Gimana teman-teman? Gampang ya? Nah, kalau untuk ide jualan bisa pakai mika, dikasih alas daun pisang seperti ini. Satu mikanya bisa diisi 3-4 piece, sesuaikan aja dengan harga jual. Insya Allah laris manis, insya Allah ini keleponnya enak banget. Kalau teman-teman cobain, insya Allah nggak bakal kecewa deh sama rasanya. Warna hijaunya juga bagus, gunakan 2 warna, coklat dan hijau tua. Hasilnya seperti pakai daun suji. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Udah banyak banget yang request resep putu ayu ekonomis, enak, cocok untuk ide jualan. Ini teksturnya lembut, empuk, dan gak seret. Aku hanya menggunakan 2 butir telur aja. Hasilnya juga banyak nih teman-teman. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Untuk langkah pertama, kita siapin dulu kelapa parut setengah tua sebanyak 250 gram atau sekitar setengah buah ukuran yang besar. Kita ambil daging putihnya aja. Kemudian kita tambahkan garam setengah sendok teh, diaduk rata. Untuk wangi-wanginya di sini aku tambahkan daun pandan 1 lembar aja. Agar lebih awet kita kukus dulu ya selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, nah ini kita biarkan dulu hingga dingin. Kalau udah dingin baru bisa kita cetak. Ini aku pakai cetakan diameter 6,5 cm. Motifnya bebas aja ya untuk cetakannya. Dan oles rata dengan minyak goreng. Ngolesnya wajib banget rata agar nanti hasil putu ayunya itu mulus. Oke, kita padatkan ya agar nanti hasilnya itu nggak lepas-lepas. Ditekan-tekan seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Selanjutnya kita buat adonan, pecahkan 2 butir telur, aku pakai telur suhu ruang ya. Tambahkan gula pasir 180 gram, SP 1 sendok teh, dan juga sedikit vanilla essence. Pakai perasa vanila atau vanili bubuk juga boleh. Nah kalau udah ini lanjut kita mixer kecepatan paling tinggi ya, selama kurang lebih 10 menit hingga adonan mengembang putih kental dan berjejak. Setelah kurang lebih 10 menit, adonannya udah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita siapin santan sebanyak 200 ml. Ini aku pakai santan instan, 1 bungkus aja ditambahkan dengan air. Kemudian kita tuang bertahap ya teman-teman. Ini aku bagi 3 tahapan. Jadi kita mixer dulu kecepatan rendah aja. Kalau udah rata, tambahkan tepung terigunya. Aku pakai 200 gram ya yang protein sedang. Dan tepungnya ini udah diayak sebelumnya.
Kita tambahkan santan dan juga tepungnya secara bergantian seperti ini hingga selesai ya teman-teman. Oke, kalau santan dan tepungnya udah selesai ditambahkan, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi mixernya itu jangan lama-lama ya, cukup asal rata aja, agar nanti hasil putu ayunya itu bagus, nggak banyak gelembung udara yang ada di adonan. Dan lanjut aku ratakan pakai spatula, gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Nah, di sini aku tambahkan juga pasta pandan sekitar 1 sendok teh, pewarna hijau tua dan juga pewarna coklat agar warnanya itu cakep ya teman-teman. Jadi hijaunya itu terlihat alami. Nah, kalau udah lanjut kita aduk rata. Hasil adonannya akan seperti ini. Tuh konsistensinya bagus, gak terlalu cair banget dan juga gak terlalu kental. Lalu kita tuang deh ke dalam cetakannya. Di sini aku pakai plastik segitiga biar gampang dan hasilnya rapi. Kalau teman-teman mau langsung tuang aja pakai sendok juga nggak masalah. Nah, ini aku tuang hingga sedikit penuh, jadi masih ada sedikit ruang teman-teman. Karena nanti ketika dikukus hasilnya akan mengembang. Lanjut, di sini udah aku panaskan juga kelakatnya, pastikan air sudah mendidih. Kita susun rapi, kasih sedikit jarak. Kita kukus selama kurang lebih 20 menit, api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 20 menit, putu ayunya udah matang, hasilnya mengembang sempurna. Cakep banget ya. Nah, kalau udah mulai hangat, bisa kita lepaskan dari cetakannya. Untuk caranya gampang, tinggal kita tekan-tekan aja pinggirannya. Lalu dibalik, bantu ditekan lagi beberapa kali seperti ini. Tuh akan lepas dengan sendirinya teman-teman. Mulus banget hasilnya. Pastikan saat memasukkan kelapa parutnya itu padat. Dan ini aku pakai jenis cetakan lain juga, bunga sakura ya ini kalau nggak salah. Tuh cantik banget ya, teman-teman bisa pilih motifnya sesuai selera aja. Satu resep ini aku dapatnya sekitar 32 pieces. Wah banyak banget, bisa untuk ide jualan teman-teman. Tuh hasilnya empuk dan juga lembut, manisnya udah pas, kelapa parutnya juga gurih, ada rasa asinnya juga. Ini mantap, cocok banget untuk ide jualan. Teman-teman selamat mencoba ya, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Siapa sih yang gak kenal kue tradisional satu ini? Kue talam ketan Srikaya Pandan. Ternyata buatnya gampang banget. Resep ini anti gagal, anti merembes. Rasanya enak, manis, lembut. Pastinya pandannya berasa. Penasaran gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Nah, pertama kita chopper dulu daun pandan sebanyak 8 lembar dengan air 200 ml. Hingga halus seperti ini. Kalau udah langsung aja kita saring. Nah yang kita pakai jus pandannya ya. Untuk ampasnya ini bisa kita buang aja. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapin loyang atau boleh pakai wadah tahan panas. Ini sudah ada ketan yang dicuci bersih sebanyak 500 gram. Untuk ketannya udah aku rendam selama 2 jam ya. Minimal 2 jam teman-teman agar cepat empuk. Kemudian tambahkan garam dan juga santan. Ini untuk santannya aku pakai santan instan 1 bungkus kemasan kecil, ditambahkan dengan air. Kemudian kita aduk rata, tambahkan juga daun pandan biar wangi. Oke, ini kita kukus dulu. Sebelumnya sudah aku panaskan pancinya, pastikan airnya sudah mendidih. Nah, langsung aja kita masukkan loyang berisi ketannya. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang. Setelah 15 menit kita aduk dulu agar matang ketannya ini merata. Dan kita kukus kembali selama 15 menit. Jadi waktu keseluruhannya selama 30 menit ya teman-teman. Sembari menunggu kita siapin untuk bahan adonan Srikaya pandannya. Di sini aku pakai gula pasir 200 gram, kemudian garam, ada tepung terigu dan juga tepung maizena. Untuk tepung-tepungannya ini diayak dulu agar tidak bergerindil. Dan untuk jumlah gulanya boleh sesuai selera. Ini rasanya manis ya teman-teman. Bagi yang kurang suka manis, gulanya boleh dikurangin. Oke, kita aduk hingga rata.
Selanjutnya kita tuang santan sebanyak 500 ml. Di sini aku pakai 2 bungkus santan instan kemasan kecil ditambahkan dengan air. Kalau mau lebih gurih lagi, lebih enak pakai santan kelapa murni, itu juga boleh. Takarannya sama aja. Nah, kita aduk hingga rata seperti ini. Dan kita tuang juga jus pandan yang udah kita buat di awal tadi. Diaduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, jangan lupa tambahkan vanilla essence dan juga telur sebanyak 4 butir. Ini aku pakai telurnya ukuran kecil. Kalau pakai ukuran yang besar cukup 3 butir aja. Dan kembali diaduk rata. Nah, kalau misalnya ada yang tanya ini hasilnya amis nggak? Menurut aku enggak teman-teman, karena tersamarkan pakai vanilla essence dan juga rasa pandannya. Tapi kalau teman-teman yang sensitif sama bau amis, kemungkinan ya bakal ngerasain ada rasa amis karena kan pakai telur. Karena kalau pakai telur di sini itu hasilnya akan lembut, enak banget teman-teman. Dan tambahkan juga pewarna makanan sesuai selera. Nah, kalau udah tercampur rata, kita saring adonannya. Kita kembali lagi ke ketannya. Ini udah sekitar 30 menit dikukus. Udah mateng, kita pindah ke dalam loyang. Ini loyangnya aku pakai ukuran 20 x 20 yang udah aku oles rata dengan minyak goreng dan aku lapis bagian bawahnya dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang mau pakai plastik juga boleh. Kita ratakan, padatkan seperti ini, pastikan tidak ada celahnya. Sisihkan dulu, kemudian kita masak adonan srikaya pandannya. Ini pakai api sedang aja. Kita masak hingga ada bagian yang mengental sekitar 3-5 menit. Kalau udah, langsung aja kita tuang ke lapisan yang paling atas seperti ini. Dan panci pengukusnya udah aku panaskan sebelumnya. Untuk permukaannya agar mulus, ini bisa kita buang gelembung-gelembung kecil. Nah, kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Jangan lupa penutupnya dilapis serbet ya. Setelah kurang lebih 30 menit, nah ini kuenya udah matang. Ternyata air pada penutupnya tetap menetes. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita biarkan aja hingga dingin. Setelah dingin hasilnya akan seperti ini. Kita lepaskan dari loyang, bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Kita beri alas dan dibalik. Nah, kalau kita ngoles minyaknya itu rata, insya Allah hasilnya nggak bakal lengket. Kita bantu tekan-tekan aja seperti ini, akan lepas sendirinya. Tuh, hasilnya cakep, cantik banget. Kita lepaskan daun pisangnya. Ini wangi banget teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, kurang cantik bagian atasnya, nggak masalah. Nanti kalau udah dipotong nggak kelihatan kok teman-teman. Tuh, hasilnya beneran lembut banget. Tidak merembes sama sekali srikayanya. Ini enak, teman-teman bisa cobain di rumah. Oke, aku lanjut potong-potong dulu. Nah, ini aku mau perlihatkan detail perlapisannya. Tuh, gak merembes sama sekali, cantik banget hasilnya. Dan ini wangi pandannya, harum banget teman-teman. Oke, lanjut dipotong-potong lagi. Untuk ukurannya itu bisa disesuaikan aja. Mau dibagi 4, mau dibagi 5. Itu terserah teman-teman aja, disesuaikan dengan ukuran dari kuenya. Ini bisa untuk jualan. Tuh, hasilnya seperti ini, bagus banget. Rasanya dijamin enak, manis, gurih, lembut, pandannya berasa. Gak cukup satu nih kalau cobain kue satu ini. Teman-teman ada yang suka juga nggak? Kalau iya berarti samaan banget nih sama aku. Aku suka banget kue talam ketan srikaya pandan seperti ini. Bisa untuk menambah kreasi ide jualannya ya. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.